Selanjutnya akan disampaikan sambutan. Yang pertama dari Vice President Director PT AT Indonesia, Bapak Ageng Setiawan. Kepada Bapak Ageng Setiawan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala berkahnya kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita panjatkan salawat dan salam ke junjungan yang besar kita Nabi Muhammad SAW serta umatnya sampai akhir zaman nanti. Yang terhormat Pak Ustadz Dasri Denis Teling yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Satu dan juga jajaran manajemen. Yang terhormat Pak Engkos yang beserta tim serikat pekerja. Dan tak lupa juga yang terhormat Al-Mukarram Firman Syah beserta jajarannya dan juga Pak Lili Ketua Koperasi yang baru beserta jajarannya. Dengan mereka semua kita bisa berkumpul di acara yang insya Allah berkah ini. Kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Tujuannya supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini sedikit pembukaan ceramah buat mengawali nanti Pak Ustadz. Ya, bahwa ibadah puasa ini bukan hanya menahan rasa lapar dan juga rasa haus, tapi kita memang menjalaninya untuk melatih diri supaya kita penuh kesabaran, penuh keimanan, dan tentunya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan hari ini kita juga menjalani taklid bar yang diperkasai oleh beberapa elemen tadi yang sudah saya sampaikan dari serikat pekerja, dari DKM, dan koperasi. Kami manajemen banyak-banyak menyampaikan terima kasih atas kegiatan ini. Semoga ini menjadi kegiatan yang kita bisa laksanakan secara rutin. Bahwa kita dalam bekerja, momen yang seperti ini sangat penting untuk menambah kebersamaan kita. Dengan kita berpuasa, kita termotivasi untuk selalu menjalankan secara pekerjaan sehari dengan disiplin, bertanggung jawab, dan menjalankan hal sesuai dengan aturan yang ada seperti yang kita jalankan di ibadah puasa kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan ini menambah produktivitas di kita, yang insya Allah dengan kita menambah produktivitas bukan hanya keberhasilan yang ada di dunia, tapi juga menjadi ibadah kita buat Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyerahan diri kita sehingga amal ini kita bisa diterima di akhirat nanti.
Dan tentunya dengan acara kedatangan Ustadz yang cukup viral ini, alhamdulillah bisa mengundang beliau hadir di sini. Mudah-mudahan menambah ilmu kita, ilmu agama kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini bisa lebih baik tentunya, dan diharapkan ukhuwah Islamiyah kita bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu sebagai pembukaan dari saya. Sekali lagi terima kasih buat seluruh panitia sehingga bisa terlaksana acara yang kita jalankan hari ini. Mudah-mudahan semua tadi bisa dibalas dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari akhir kata kita tutup dengan kata mari kita jalani ibadah puasa ini sampai akhir dengan baik sehingga kita menuju menjadi orang-orang yang takwa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiron kepada Bapak Ageng Setiawan atas sambutan yang disampaikan. Selanjutnya akan disampaikan sambutan dari Presiden Direktur PT ATA Indonesia, Choman Sukensan. Kepada Sacho kami persilakan. Assalamualaikum, selamat sore. ATI で開催されたパブリングアクバルと一緒に断食明けのイベントを参加していただいたすべての関係者。Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang sudah hadir dalam acara tabligh akbar dan buka bersama di PT ATA Indonesia. ウスタズ・ディビッツさんとそのチーム、全従業員、そして、委員会の皆さん、に感謝申し上げます。 Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Ustadz Denis dan tim serta seluruh karyawan dan panitia yang sudah kerja keras agar bisa terselenggaranya acara hari ini. Terima kasih banyak. このタブリングアクバル活動は aktivitas tabligh akbar ini ATI の、モスクの管理委員会、ATI の、協同組合、そして、ATI の労働組合を通じて、同社の従業員が始めた活動です。 merupakan kegiatan yang diinisiasi dari karyawan perusahaan melalui BKM PT ATA Indonesia, Koperasi Takawaka ATI, dan Serikat Pekerja PT ATA Indonesia. この活動を通じて、社員同士の、つながりharapan saya dengan aktivitas ini bisa mempererat tali silaturahmi antar karyawan perusahaan. 幸せな、職場環境を作ることができると期待しています。 Dan harapan juga agar lebih bisa menciptakan lingkungan kerja yang berbahagia dan kondusif. このラマダンを、祝うすべての従業員の、幸せと平和、あと勝利をもたらせますように。 Semoga seluruh karyawan yang merayakan Ramadan bisa dianugerahi kebahagiaan, kedamaian, dan kemenangan. この聖なる月が、あなたたちが最高な自分になれるよう、力を与えてくれることを願っています。 Dan saya doakan di bulan Ramadan ini bisa membuat kita atau bapak-bapak ibu semuanya semakin terinspirasi untuk bisa menjadi versi yang terbaik dari diri masing-masing. 今日はイスラム教の先生の、からしっかりと、学び Dan harapannya semoga hari ini semuanya bisa belajar dari guru agama Islam atau Bapak Ustadz. 将来より、良い自分になって、イスラム世界の知識を増やして、 agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya serta meningkatkan pengetahuan mengenai bidang Islam. はい、家族、知人、友人と力を合わせて幸せになることを願っています。 Dan saya doakan semuanya bisa saling bekerja sama lebih erat lagi antar karyawan, keluarga, rekan kerjanya untuk bisa menyambut ataukah meraih kebahagiaan yang lebih lagi. そして、最後ですね、ATI の、継続的な
繁栄にもつながることを期待しています。Dan saya harapkan semoga aktivitas ini bisa menjadi aktivitas yang untuk membuat AT lebih bertahan, maju, dan lebih baik lagi ke depannya. はい。ATI としてこういう会がね、初めてできるようになったということを喜ばしく Dan saya juga sangat merasa senang bahwa mendengar bahwa aktivitas Tablik Akbar ini pertama kali berarti hati-hati gitu katanya. Saya sendiri bisa senang. 私もこういうふうにね、会に参加できたことをすごく、ありがたく思ってるし、感謝しています。 Dan saya sangat senang serta berterima kasih sudah bisa diajak dan ikut serta dalam event seperti ini. ここにいるみんな従業員がね、力を合わせて、こういうことが、続けられる、いい会社でなるように、みんなで頑張りましょう。 Dan mari semuanya kita semangat bersama untuk bisa menjadikan perusahaan lebih baik lagi, untuk bisa mengadakan event-event seperti ini ke depannya dengan perusahaan yang lebih baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sekali. Terima kasih kepada Presiden Direktur PT AT Indonesia, Camat Sukensan atas sambutannya. Selanjutnya akan disampaikan sambutan dari perwakilan Serikat PT AT Indonesia, Bapak Kos-Kosasi. Kepada Bapak Kos-Kosasi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala bi kitabil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Waduh, yang saya hormati Saco Mr. Camat Sukeng, yang saya hormati juga Pak Ageng dan jajaran manajemen PT AT Indonesia yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Tak lupa pula yaitu Bapak Ustadz Dennis Lim yang lagi viral. Untung di sini kaum awalnya sedikit, banyak pasti teriak di sini. Yang saya hormati juga kawan-kawan PT AT Indonesia yang hari ini hadir. Saya nggak panjang-panjang ya, takut kalau panjang nanti Ustadz ceramahnya pendek gitu kan. Sayang itu kan, sayang ilmunya. Seperti yang telah disampaikan tadi bahwa ya ayyuhalladzina amanu, kalau kita orang Pak, tentunya ya ayyuhalladzina amanu, orang yang barang dasar yang bagus. Intinya adalah bahan baku yang bagus karena dasarnya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang-orang yang beriman. La'allakum tattaqun, nantinya akan diproses menjadi orang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini akan proses di bulan Ramadan ini. Apakah prosesnya dari bahan baku yang bagus terus prosesnya menjadi jelek, ataupun dalam bekerjanya misalkan aneh-aneh gitu kan, tentunya hasilnya tidak akan bagus, tidak akan menjadikan la'allakum tattaqun. Begitu juga kita kerja dalam hal ini, ya kita harus menghasilkan proses ataupun barang yang bagus. Jangan sampai, ya mohon maaf Pak Ustadz, yang lagi viral di sini itu orang-orang pulang kerja itu HP-nya miring gitu kan. HP-nya miring, paham lah gitu kan. Sementara dari sisi lain, setelah itu banyak ditawarin yang ada plus-plus, kredit dan lain-lain. Tentunya itu tergiur buat kita. Cari cepat, cari uang dengan mudah tanpa keluar berkeringat, intinya itu. Nah ini nanti minta pencerahan.
Dan kawan-kawan yang saya hormati juga saya ucapkan terima kasih kepada jajaran manajemen PT ATA Indonesia selaku perwakilan karyawan, sekali lagi mengaturkan beribu-ribu terima kasih atas terlaksananya agenda ini. Mudah-mudahan ini adalah bisa mengawali acara-acara yang berikutnya, sehingga ini adalah tadi yang disampaikan oleh Pak Ageng dan satu ini mudah-mudahan kita bisa berlangsung berkesinambungan, tidak hanya di bulan Ramadan aja, tapi di bulan-bulan yang lainnya. Karena pesannya dari MC jangan lama-lama, jangan kasihan Ustadznya Dennis Limet nanti bicaranya sedikit, mending saya tutup wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiron kepada Bapak Engkos Kosasi atas sambutan yang disampaikan. Baiklah Bapak dan Ibu, pada hari ini di tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz Dennis Lim. Namun sebelum ke sesi ceramah, izinkan akan ada foto bersama terlebih dahulu dari perwakilan manajemen jajaran BOD, Dephead, Division Head, dan perwakilan serikat. Mohon Bapak-Bapak perwakilan manajemen dan serikat untuk berdiri. Dan untuk fotografer serta panitia mohon dapat diarahkan untuk sesi foto bersama ini. Selanjutnya akan ada penyerahan pangkat untuk Ustadz Dennis Lim dan perwakilan manajemen. Untuk penyerahan pangkat dari keluarga besar PT ATA Indonesia yang diwakili oleh Bapak Ageng Setiawan kepada Ustadz Dennis Lim sebagai kenang-kenangan dari kami. Bapak dan Ibu sekalian, kami ingatkan karena kita berada di area masjid, mohon untuk tidak bertepuk tangan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita akan berlanjut ke sesi ceramah yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Dennis Lim dan acaranya akan dipimpin oleh moderator, oleh Ustadz Ridwan. Maka untuk keberlangsungan kehikmatan acara ceramah, mohon Bapak dan Ibu hadirin sekalian dapat mengikuti dengan tertib. Untuk Ustadz Ridwan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang saya hormati Sini Sisang, yang saya hormati, ini takut saya salah kan? Yang saya hormati Pak Ageng Setiawan, Pak Pangkos selaku serikat. Demikian juga para pimpinan di AT Kerawang, mobil khusus yang saya banggakan panitia yang hari ini telah berjibaku untuk mensukseskan acara hari ini, dan rekan-rekan soimin soimat keluarga besar AT Kerawang yang dirahmati Allah Ta'ala.
Puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah mempertemukan kita semua di tempat yang insya Allah diberkahi ini. Di niat yang baik, pertemuan yang baik, dan kita pun bisa bersilaturahmi dan bersilaturahim dengan Koh Denis yang wajahnya sudah tidak asing lagi di hadapan kita semua. Mudah-mudahan kelak kita semua ini nanti insya Allah di surga wajahnya seperti Koh Denis. InsyaAllah. Inilah Allah kumpulkan semuanya di surganya Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan teruntuk suri teladan kita Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabat, tabi'in, dan Allah halalkan kita semua ada dalam kedekatan ridha Allah Ta'ala, meraih syafaat Rasulnya di yaumil hisab. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sejenak kita meninggalkan dulu kepenatan dan tanggung jawab kita di tempat kerja kita masing-masing. Alhamdulillah saya melihat dan merasakan secara langsung perubahan begitu besar di AT Kerawang ini. Wabil khusus dari segi fasilitas ibadahnya sudah sangat nyaman. Bahkan imamnya pun dipilih imam yang terbaik untuk memberikan kenikmatan ibadah bagi Bapak Ibu sekalian. Ini sebuah kenikmatan tersendiri yang bisa kita rasakan, wabil khusus momentum Ramadan tahun ini untuk pertama kalinya, betul, kita mengadakan iftar jama'i, buka puasa bersama. Mudah-mudahan tali kekerabatan antara keluarga besar AT Kerawang ini bisa dijaga dengan baik sehingga menghasilkan kinerja yang jauh lebih baik dan profesional. Tanpa berpanjang kalam, hari ini kita melihat tajuk temanya, Masya Allah panjang, semangat Ramadan, bekerja dengan amanah, menguatkan ukhuwah menuju AT Indonesia yang maju dan keluarga sejahtera. Sesuai dengan temanya, insya Allah ini menjadi cita-cita kita bersama. Tanpa perpanjang kalam, kami serahkan sepenuhnya waktu dan tempat ke Koh Denis untuk menyampaikan taujih dan nasihatnya. Mari kita siapkan, lapangkan hati kita, kosongkan pikiran kita. Jadikanlah hati kita ibarat gelas yang masih kosong yang menerima siraman rohani dari Bapak. Untuk waktu dan tempat silakan. Arigatou gozaimasu. Yang tangan kiri, apa yang kanan? Kiri, kanan. Kencengan yang kiri kayaknya. Hah? Ini aja ya. Istilah kita buka dulu dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih. Segala pujiannya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, saya kumpul dengan teman-teman dari PTAT PTAT Indonesia di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, bersama orang-orang baik juga, insya Allah. Mudah-mudahan jadi wasilah kita pulang dalam keadaan yang baik, husnul khotimah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah meniti sunnahnya, insya Allah. Salam takzim kami pada seluruh teman-teman yang sudah hadir. Wabil khusus tadi Saconya sudah pamit ya.
Kita doakan semoga beliau mendapatkan hidayah. Iya. Sebaik-baiknya doa untuk saudara kita yang belum muslim, itu akan ya istilah. Dan Bapak Vice Presidennya Bapak Agung Setiawan, terima kasih. Dan Ustaz yang memberikan sambutan, terima kasih. Alhamdulillah, Ustaz juga, ini Ustaz semua lah ya. Karena semuanya udah jadi Ustaz, kita tutup kajian ini. Izin ya Ustaz, saya duduknya di kursi, maafin ya. Baik, tadi selain ngaji sesuai tema, saya dapat titipan bahasannya, yaitu terkait pinjol sama judo. Pertanyaannya saya tanya dulu, emang ada yang pada main? Yang main angkat tangan. Oh, salah, pertanyaannya harus diganti. Yang kalian tahu kiri kanannya main, tolong bisikan astagfirullah di telinganya. Ya, sudah ditandain ya. Bentar ya, nggak bisa disebut main. Kalau main mah satu buat senang-senang, dan dua nggak harus keluar berkorban. Dan yang ketiga, namanya main mah judi zaman dulu ya. Misalkan duduk duaan sama Ustaz taruhan misalkan, pilihannya satu menang satu kalah. Jadi masih ada pilihannya antara kita menang atau kita kalah. Kalau ini pilihannya satu, pasti kalah. Ya. Cara menang judi itu cuma dua, satu dikasih sama bandarnya, atau dua jadi bandar. Itulah nanti kita bahas lebih lanjut ya. Tapi dua-duanya sama, Allah nggak suka. Makanya kalau misalnya Allah nggak suka, punten ya. Ada yang lebih kaya daripada pemain judi atau bahkan bandar judi, koruptor. Ya. Tapi sama. Jangankan sama Allahnya, udah jelas Allahnya nggak suka. Manusia juga dibikin nggak suka. Ya. Kemana-mana disumpahin orang dan yang lain-lain. Nggak enak hidup. Ya. Bukan nggak boleh kaya, bukan. Tapi alasan kaya tuh, kebanyakan orang pengen kaya tuh alasannya satu. Karena belum pernah kaya. Karena kalau orang yang udah beneran pernah kaya, dia nanti mintanya nggak pengen kaya. Cuman kayanya enak ya kaya. Kayanya doang. Ya. Maka, kalau ketemu orang yang dia benar-benar cerdas, jenius pun, di satu sisi dia nggak punya iman, tapi sama pengen kaya. Tetap dia nggak akan milih kalau pengen jadi pemain itu nggak akan. Karena tahu yang kita lawan itu bandar tuh orang. Orangnya punya serakah juga. Dia pengen jajanin selingkuhannya, dia pengen bahagiain anak istrinya tanpa ketahuan selingkuhannya dan lain-lain. Ya. Maka dia cari sistem di mana dia bisa selalu menang. Makanya dia bikin web judinya. Seriuskah kita berpikir bahwa bandar itu orang yang tulus ikhlas pengen bagi-bagi duit dengan cara bagi-bagi kemenangan ke semua pemainnya? Mustahil. Karena kalau niat dia pengen bagi-bagi duit, ya dia bikinnya lembaga zakat infak sodako. Nggak akan bikin website judi. Ya. Jadi, udahlah, masih zaman ditipuin sama bandar. Ya. Bandarnya aja pulang. Janji juga, tenang aja. Ini mah, punten ya, ngomongin rezeki dulu ya, biar jelas. Kita mikirnya kadang, oh kalau yang halal itu segitu doang, gaji saya misalkan UMR. Kan pasti jelas, belum buat uang dapur, belum kalau bayar kontrakan, belum kalau ada cicilan motor dan lain-lain. Ketaker kok, kayaknya kalau sambil yang halal mah kurang, tapi kalau sambil yang haram ditambah, pasti ada lebihnya. Benar, ini harus dilurusin. Halal atau haram, kalau kata Allah rezeki Bapak bulan ini 1 M Pak, misal, maka demi Allah pasti dapatnya 1 M, mau halal mau haram. Benar.
Ini kisahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau minta seorang pemuda untuk nyuciin kudanya, dimandiin, dibersihin. Ditinggallah sholat. Beres sholat, kudanya mah ada, tapi pemudanya hilang. Dan pelananya, dudukan kudanya tuh, itu juga hilang. Ya sudah, beliau nggak mau suzon, kudanya dibawa, ditarik, pergi ke toko kuda, pengen beli pelana baru. Nyampe salah satu toko, nemu, kayak kenal tuh pelana. Tanya ke yang punya tokonya, Pak, tadi dapat dari mana itu pelana? Ada pemuda yang ngejual. Boleh tahu nggak, tadi dikasih uang berapa? 1 dirham. Kata Sayyidina Ali dalam hatinya, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, beres sholat juga aku pengen ngasih 1 dirham ke pemuda itu. Tapi si pemudanya nggak sabar. Ditinggal sholat dulu. Sahabat Nabi teh ya, kalau sholat pasti lama. Nggak kayak kita kuliah melulu. Sekalinya ganti ina atau ina. Sekalinya sholatnya lama, rakaat ketiga sujud lama. Dikirain teh khusyuk, padahal lagi mikir, habis ini tasyahud apa berdiri? Maka udah dah, nggak dibilang bakal dikasih duit juga, dicolong aja. 1 dapat duitnya lebih cepat, 2 bisa jadi dibayar lebih gede kalau dijual, dibawa. Tapi kata Allah rezeki dia 1 dirham Pak, masalahnya. Jadi dia udah keliling seberapa banyak toko juga sama jawabannya. Dek, mau enggak? Kalau mau 1 dirham, kalau enggak bawa sana ke toko lain. Akhirnya mentok, daripada nggak laku, dia belajar 1 dirham sini. Tapi bedanya apa? Dia dapat 1 dirhamnya plus dosa. Kalau dia sabar, dia tetapnya juga dapat 1 dirham, tapi plus. Ya. Sama nggak nominalnya? Sama. Kadang kita mikirnya kalau misalkan nyolong, lebih gede, entar dulu. Ada yang berhasil nyolong, entah korupsi, entah menang judi, entah apa misalkan. Kalau nggak izinin pakai, nggak sempat kepake. Gampang, ada yang mati duluan, ada yang penjara duluan. Meskipun nanti, yes, cuma 6,5 tahun, tapi dapat berapa triliun. Kalau kata Allah, entar dulu, emang yakin gitu masih ada umur sampai nanti bebas? Kita juga kalau mau jujur, jangankan dia, kita juga kalau mau jujur, ntar malam belum tentu nyampe rumah. Gak ada yang tahu. Kerjanya di tempat kayak ini, beresiko ya. Ngelembur besi dengan suhu segitu. Ya. Hati-hati yang duduk di bawah kipas tuh, takut ketimpa. Wah, kipasnya mati. Ya. Lagian kalau kata Allah nggak ada takdirnya wafat, kipas mau gunung berapi, mau gempa bumi, kalau kata Allah nggak ada waktunya, nggak akan jatuh selain waktu. Begitu juga kalau udah waktunya mau ngumpet di dalam berangkas besi, raksasa juga tetap ada. Ya. Kan meskipun berpikir, yes, cuma 6,5 tahun, belum pemotongan nanti, masih ada sisa buat nanti anak sekolah, anak itu. Ntar dulu, kau kenal seorang guru PAUD ya, dia sebulan cuma digaji 250.000 untuk gajinya. Dan dia anak yatim, tinggalnya berenam, dia, ibunya, sama 4 adik kandungnya. Cukup nggak 250.000 sebulan? Harusnya mah enggak secara matematika. Tapi kalau mau dikenalin soal hidup demi Allah. Dia nggak bisa makan mewah memang. Kadang masih pakai tempe, kadang masih pakai telur. Tapi cukup. Adik-adiknya buat sekolahnya, ya pada ngapalin Quran kan, jadi pada beasiswa. Sedangkan link circle-nya yang dulu waktu di Thailand, mohon maaf, itu duit bukan masalah bagi mereka. Sama. Mereka bisa bayar guru dan sekolah termahal untuk anak-anaknya. Gak cuma itu, ada yang bangun sekolah sendiri untuk anaknya, bela-belain, beli tanah dulu, bayar arsitek dulu. Walaupun akhirnya dikomersilkan sekolahnya. Tapi, udah dia, kalau Allah udah gak ridho sama duitnya, gampang. Anaknya ada yang overdosis narkoba, ada yang nyolong dari bapaknya, ada yang, ada yang LGBT. Mungkin dia lupa leluhur kita tuh Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Insya Allah. Sebentar.
Ya, jadi kiranya bakal itu dapat lebih banyak otak dulu, nggak bisa kayak begitu. Iya, pendidikan perlu biaya, tapi dari mana dulu? Ya. Dan kita kan mikir ya, punten ya. Ini mah renungan aja. Anggap akhirnya menang judi. Beli apa misalkan handphone yang 25 juta gitu ya. Gak kan masalahnya orang tahu gaji kalian teh berapa gitu. Terus tiba-tiba orang mikir, asal jadi 4 juta, 5 juta, kok handphonenya 25 juta, kan mancing orang buat julid. Pilihannya pertama, gajimu segitu, handphonemu segitu. Gimana buat bayar kontrakan? KW ya, tuh. Niatnya pakai handphone baru buat ningkatin kelas diri, malah dikira KW. Kalaupun kita buktiin, enggak kok beneran asli. Itu dia bondnya, dikantongin kemana-mana. Besok ganti celana, bondnya ngikut. Bener asli. Begitu dikira asli, dan dibilang bukan KW, mikir lagi kan orang, kan gaji dia segitu. Oh pasti menang judi. Jadi, tetap aja terhina gitu. Lalu dibilang pun tadi orang tetap ngeremehin lah, mohon maaf. Ya. Padahal niatnya untuk ningkatin diri. Lagian bentar lah handphone 25 juta dipakainya ke WA doang. Iya kan? Atau handphone sejuta dia bisa buat WA doang. Kameranya jarang dipakai, cara pakainya dia nggak ngerti. Ya. Sekalinya WA juga paling juga dari grup gibah. Kadang ada satu divisi 10 orang. Bisa-bisa aja mereka bikin grup lagi, isinya 9 orang, kecuali kepala divisi. Apa coba fungsinya? Coba apa fungsinya? Oh, buat ngasih surprise. Oh, kalau di grup itu nanti ketahuan surprise. Oke, ada aja keles. Okay. Udah. Jadi bukan nggak boleh punya, bukan. Tapi masalah punya atau enggak, itu pertanyaannya satu. Dapatnya dari mana? Dipakainya untuk apa? Kalian mau punya berapa triliun selagi dapatnya halal, dipakainya halal, aman. Tapi kalau udah mau dapatnya sejuta, pergi dari pinjol, dipakainya buat judol, panrukat. Kiri kanan kejepit itu. Jadi bukan nggak boleh kaya, silakan mau kaya enggak. Tapi kita meningkat nggak ditanya saldonya berapa, ditanya dapatnya dari mana, dipakainya buat apa. Pengen viral, mangga, tapi kita meninggal nggak ditanya followersnya berapa, tapi ditanya kamu ngajarin apa ke followers kamu. Ya. Pintu surga betul ada 8, tapi pintu surga bagi yang centang biru itu belum ada. Jadi orangnya bisa lihat atau ya Allah, followers 200.000, masa yang komen cuma 2, nah beli mas. Jadi udahlah cukup ya. Jangan ditipuin. Aslinya dari 10 pemain 8 kalah, 2 menang biasanya. Cuman entah gimana manusia berpikir, saya pasti si 2 orang yang beruntung tersebut. Kepedeannya. Itu jangankan gitulah, mesin capit boneka aja yang mainan anak-anak. Kalau kalian nanti beli mesin capitnya itu kan nanti ditanya, mau di putaran keberapa Pak? Maksudnya apa? Iya nanti kalau diminta di putaran ke-10, nanti di putaran ke-10 nyapitnya kenceng dia. Nggak akan jatuh bonekanya. Oh gitu? Ya iya tuh. Satu boneka 80.000. Satu kali main orang 10.000. Tiap kali orang main 10.000 keluar satu boneka 80.000 ya tekor. Ya loh, ya apalagi judi ya tuh lah. Jadi hati-hati ke gocek ya. Dan kurang tepat kalau dibilang korban apa? Kalau korban tuh ada bapak-bapak di pinggir jalan lagi ngocek, tahu-tahu dibegal, tuh korban. Tapi ini kan dia main datang sendiri. Nanya rekening deponya kemana? Transfer sukarela. Menang senang-senang sendiri. Masa giliran kalah akunya korban? Kan kurang ajar. Minta bansos lagi.
Korban, kalau bicara korban yang asli, ya korban yang asli anaknya, istrinya. Maka nanti kalau misalnya ada yang ngerungkah, minta bantuan, langsung datangin ke sekolahnya. Betul, di sini ada anak sekolah namanya ini, iya, nunggak 3 bulan, ini sedikit nambahin 2 bulan. Itu nolong, kalau dititipin ke bapaknya, buka anak saya. Apa teh geter-geter? Handphone ya? Oh, iya. Kirain gempa ya. Jadi, silakan mau kayak segimana juga, cuman yang tadi yang dapatnya tadi. Dan pasti ingat pun tadi ya, rezeki manusia itu cuma 3. Ini harus hafal semuanya. 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenang menjadi usang. Yang ketiga, yang diinfakkan di jalan Allah. Ya, dimatiin aja. Ya. 3, ulangi harus hafal. 1, yang dimakan. 2, yang dikenakan. 3, yang diinfakkan di jalan. Contoh, itu dibagiin itu ya, roti ya, kue. Punya kalian kan? Tapi ternyata di jalan, punten mohon maaf, digondol monyet misalnya. Ya, ada monyet kan di Karawang? Tapi yang kayak monyet mah ada kali ya. Ya. Kalau misalkan jatuh dimakan semut, diambil kucing misalkan, berarti kita cuma disuruh oleh Allah nganterin rezeki itu ke hamba Allah yang lain. Yang mana yang jadi rezeki kita? Yang udah lewat sini. Dimakan jadi kotoran. Di rumah ada kulkas Pak? Ada. Di dalamnya ada migar, minuman segar. Kenapa harus disingkat? Kalau kendor tahu kendor? Kentucky dorong yang pinggir jalan, yang asli kan boykot soalnya ya. Lagian enakan yang pinggir jalan ada sambal geprek ya. Iya, warung merah ya. Bisa masak nasi sendiri, tinggal beli ayamnya doang ya. Lebih ekonomis. Nih, ternyata ponakan pada datang, habis tuh minuman di kulkas segar digondol. Berarti rezeki yang punya kulkas atau rezeki ponakan? Ponakan kita, ngaku-ngaku kan saya yang beli. Yang beli isinya juga saya, berarti punya saya dong. Nah, belum lewat sini, bukan rezeki kita. Apalagi gajian punya rekening, punya. Ada orang dia baca buku sedih, nangis. Saya tanya baca novel apa Pak? Enggak, ini buku tabungan saya. Jadi orang itu terbagi 2, ada yang buku tabungan yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Kita yang mana nih kira-kira? Ya, suruh katanya. Cedem gitu. Ya. Anggaplah ternyata buku tabungannya menyenangkan, nolnya banyak. Sama, cuma angka di rekening. Kadang lihat fisiknya juga enggak. Mati lampu sedunia juga nggak bisa diambil. Ya kan? Tahu-tahu anak saldo banyak. Anak nelpon. Papa, iya deh, kenapa? Adek belajar nyetir, Pak, nabrak. Astagfirullah, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak, tapi harus ganti rugi. Berapa deh? 4 miliar. Kamu teh nabrak apa? Nabrak BMW 7 mili-mili atau kalau mau cilaka dicarekan. Namanya cilaka gimana nih? Ternyata dipakai buat rezeki bengkel. Kita ngaku-ngaku kan ada di rekening saya. Nah, sebelum lewat sini belum jadi rezeki kita. Ya. Saya, Bapak, Ibu dilarang mati sebelum semua rezeki yang Allah janjiin harus jadi milik kita. Lihat hadis Arba'in nomor 4 dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan itu dalam perut setelah 120 hari 40 hari sebagai alaqah nutfah setetes mani, 40 hari sebagai alaqah setetes darah, satu lagi segumpal darah, 40 hari lagi sebagai mudghah segumpal daging. Setelah 120 hari kurang lebih 4 bulan ditiupkan ruh, termasuk salah satu ditentukan adalah rezeki. Sebelum itu diterima semua, asli Bapak nggak boleh mati. Alasan kita masih hidup sampai hari ini itu bukan kita udah jaga kesehatan, bukan. Salah satu alasannya karena rezeki yang itu belum kita terima semua. Mau udah terkapar nggak bisa apa-apa diranjang, kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus. Begitu juga kalau misalkan enggak kok saya pengen mati aja, udah nyerah saya sama kehidupan saya.
Dia tiduran di rel, keretanya lewat masih gak mati, Pak. Karena keretanya lewat di rel sebelahnya ya. Jadi dia yang salah info ya. Yang ada tensi gitu. Ya. Di Thailand juga pernah ada cerita kayak gini. Ada istri lagi hamil tua, suaminya main gila selingkuh. Dia sakit hati, dia masuk ke rumah, dia minumin botol-botol yang ada. Keminum 2 botol, mungkin pembersih toilet atau apa. Gelap. Bangun-bangun di rumah sakit. Yang paling pertama ditanyain ke dokternya, "Loh, saya masih hidup?" Dokternya jawab, "Iya, larutan yang ibu minum, satu mengandung asam, satu mengandung basa. Jadi gue netral." Kudunya satu aja ibu. Ya, belum waktunya. Ya, belum waktu. Maka, tahu kisah, ada kisah bapak-bapak kecemplung sumur, bukan sumur Furnes ya, nggak akan selamat di situ. Sumur lagi, namanya. Ada bapak kecemplung sumur, minta tolong, naiklah dia, diturunin tali, naik timba ya. Begitu nyampe atas, dikasih segelas susu biar tenang. Begitu udah tenang, baru ditanya, "Pak, Bapak kenapa bisa jatuh?" Dicerita, nggak tahu ya, bentar saya peragain. Nih, tadi saya berdiri di sini nih, terus jatuh lagi. Tapi jatuh yang kedua meninggal. Apa coba hikmah? Si bapak tadi masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe tempat matinya, dikaci naik itu ke atas. Itu. Begitu udah diterima semuanya, selamat mati, silakan. Usir. Ada orang dalam pilot jet setiap hari berterbangan sana sini kecepatan tinggi. Berapa banyak sahabat yang setiap hari membela agamanya kena sabetan pedang. Tinggalnya di kasur hangatnya ada. Waktunya. Karena mereka tuh selagi tidak tertulis nama, udah serang aja. Meninggal betulan gimana kok? Oh, udah syahid atau alhamdulillah. Kalau lebih senang mereka. Jadi sebelum lewat sini nggak bisa jadi rezeki kita. Makanya pun tadi orang bilang yang pada ngambil duit negara, yang korupsi, mikirnya aja yes cuma sebentar, hukum bisa dibeli dan bla 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 segala macam. Bentar dulu, yakin bisa sempat kepake masih ada umur. Kadang akhirnya dia beli bingung, beli jam tangan, ya bingung ya. Saya kalau mobil ngerti gitu, jam mobil 5 miliar, sama mobil second 100 juta, emang larinya kencengan yang 5 miliar betul. Berkait jam tangan 5 miliar sama jam tangan 35.000 yang di pasar Gembong, emang kecepatannya beda. Apa itu? Pak itu jam tangan Bapak 5 miliar, apa kelebihannya? Jadi 1 jamnya setara 5 menit kok. Atau rusak Pak? Apa ini Pak? Lucu ya manusia. Beli villa, yang nikmatin si Mamang sama si Bibi. Tiap hari lari-larian di taman, di kolam renang seger. Mama, Bibi, nanti malam mau tidur di lantai berapa kita sayang? Enak kan? Tiap bulan digaji, token habis tinggal bilang si bos. Wah, makanya Bapak kalau pengen bahagia, mah jangan kerja di sini, mendingan jaga villa. Bosnya, yang punyanya, belum tentu datang Pak setahun sekali. Token habis kudu ngisi, tiap bulan gaji karyawan, atas namanya juga nggak bisa atas nama dia, atas nama si Bibi, secara negara milik si Bibi. Dihisap, repot, Jadi, ya lucu lah. Kan nggak boleh punya, tapi sekali lagi, kadang kita cuma senang-senang ngumpul doang, kadang belum sempat kepake, belum jadi rezeki kita. Ya. Yang kedua, yang dikenakan, lalu menjadi usaha ibu-ibu misalkan ngelihat gamis. Ya Allah, gamisnya lucu, kadang bisa ke bawah sholat itu. Allah Akbar, ya Allah, gamisnya lucu ya. Allah kabeli mualnya. Semi Allah liman hamil. Si papa kan mau ngasih uang jajan nih belanja. Allah. Saudara aku juga pengen bayar utang. Allah. Mana lagi diskon lagi barangnya.
Allah. Tapi diskonnya terakhir hari ini tahu? Allah. Sekalian jemput si Ade ini orang berangkat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Tukar tuh zikirnya. Makanya biar khusyuk kita beli dulu kok bisaan sih. Kadang ditanya kan sama suaminya, buat apa sih gamisnya banyak nih? Siapa tahu ada kondangan papa. 5 tahun gak ada yang ngondang. Dipakai, nggak sempat dipakai maksudnya. Satu ketika pindahan rumah, baru dibongkar. Ini gamis dulu, ya Allah kesayangan. Belum sempat dipakai, dicobain lagi. Gak muat kan udah bahagia, ya kan? Udah sering kena pompa, ya. Adiknya waktu kecil, waktu beli masih 2 SMP, sekarang 3 SMA. Dipakai sama adik. Serius kah? Dari dulu mau minjem gak berani. Dipakai sampai sama adiknya sampai usah. Berarti rezeki kakaknya atau adiknya? Adiknya, kakaknya, ngaku kan itu gak bisa saya, ada di lemari saya, yang beli juga saya, tak boleh seorang pun pakai tanpa seizin saya. Sebelum dipakai sampai usah bukan rezeki kita. Terakhir, yang diinfakkan di jalan Allah. Ini ada pengusaha sukses, kebiasaannya aneh, tiap kali beres dagang cuma disisain buat besok jualan, sisanya sedekah. Jadi udah gitu suka ditanya sama teman-temannya, itu kamu nggak sayang apa sama harta kamu? Invest dong kayak kita. Justru saya sayang banget sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya bawa mati harta? Saya transfer ke rekening akhirat, sedekah. Karena aslinya setiap manusia bersedekah itu duitnya masih milik kalian. Tapi pilihannya 2, paling cepat diganti di dunia, standarnya 700 kali lipat Al-Baqarah 261. Paling lambat jadi pahala kalian di setelah kematian. Pilih kalian juga kan? Gak pernah ada orang dia nabung. Saya pengen ngumpulin 1 M untuk beli mobil mewah. Kalau nggak mobil mewah, aku pengen mobil biru. Bukan warna ya. Udah gitu, udah nyampe depan showroom, begitu kekumpul duitnya, kata Allah nggak ada umur, ketabrak mati. Dipakai pemakaman 5 juta. Berarti masih ada sisa dong 995. Pas meninggal, dihisapnya, ditanyanya berapa sama Allah? 5 jutanya atau 1 M-nya? 1 M-nya, karena pertanyaan harta jelas, dapatnya dari mana? Mau dipakainya untuk apa? Dan gak bisa kita jawab, ya Allah dipakai ke belum, ya Allah. Sisa 995 jutanya mending kalau anaknya soleh, kalau nggak soleh, rebutan tuh berantem. Boro-boro nyelamatin. Udah nggak sempet pakai, dihisap, bikin anak-anak jadi berantem. Bukan nggak boleh punya, tapi standar kebaikannya 1. Bikin tambah dekat sama Allah. Nah, sahabat juga banyak yang kaya banget, tapi hartanya dipakai tambah dekat sama Allah. Jadi silakan kalian punya saldo berapa T juga. Asal tadi 2 pertanyaannya lolos, dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa, selagi buat kebaikan dua-duanya. Ya, cuma dia itu kan tadinya, Insya Allah, 3 aja rezeki. Bahkan ada kisah kayak begini, ini waktu saya masih di Thailand ya, ada kawan sama-sama salah jalan, cuman dia mah jadi bandar narkoba. Saya nggak tahu siapa yang ngajarin, tapi dia bisa beli bahan baku di toko kimia sampai jadi bubuk kokain, itu nggak ngerti. Saya yakin nggak akan ada di YouTube itu tutorialnya. Ya singkat cerita dia jadi bandar besar di kota kecil itu, udah kebeli ruko, kendaraan dan lain-lain. Cuman uniknya memang dia bilang saya nggak pengen selamanya, saya pengen nanti pulang ke Bogor, orang Bogor juga, nabung buat bahagiain ibunya. Jadi dia nggak suka main cewek, nggak suka minum minuman keras, nggak suka main judi. Masalahnya cuma 1, narkoba doang, karena tiap hari harus quality control produknya. Dan rajin nabung, unik ya, bandar narkoba yang budiman gitu. Suatu ketika pacarnya berkhianat, kabur sama pria lain. Akhirnya dia dikhianati, di penjara, dicepuin ya. Nah, ketangkapnya di perbatasan, jadi di penjaranya penjara Kamboja. Mohon maaf ya, dia nego sama orang yang nangkapnya. Saya sebutnya oknum ya, karena demi Allah polisi yang soleh pasti masih ada. Ini lagi ketemu yang nggak soleh aja.
nego, nominal yang diminta sama si oknumnya senilai dengan tabungan dia 5 tahun jadi bandar narkoba itu ditabung. Bebas mah bebas, ngelamun mah ngahulek, pelangap lomong. Gua ngapain atau selama ini bela-belain dapat duit banyak gak gua pakai, gua tabung. Lewat doang buat jadi rezeki haramnya oknum itu. Sebelum lewat sini belum jadi rezeki kita. Kok saya betulan pernah menang judi, beneran saya makan lagi. Berarti tambah bahaya. Kemakan, bikin doa gak mustajab, bikin ibadah gak keterima, apalagi dimakan anak-anak. Aduh, anak lain disuruh sholat nurut, anak ini disuruh sholat malah bisa jadi ngebangkang. Tahu? Kenapa kenanya ke anak kok? Allah gak sayang apa sama anak? Kadang-kadang ada orang gak sayang sama diri sendiri. Akhirnya diujinya di orang-orang yang dia sayang. Demi Allah, saya pernah melihat ada orang yang berhenti judi bukan ketika dirinya lapar, tapi ngelihat putrinya nangis kelaparan baru berhenti. Jangan. Saya udah dikasih tanda, ya, waktunya udahan katanya. Jadi sisain waktu untuk ke sesi selanjutnya. Saya kembalikan dulu kepada tuan moderator kita, Ustaz Tafadhol. Mudah-mudahan yang disampaikan sedikit ini sederhana, yang penting satu bikin kita ingat Allah, karena aslinya udah dijamin rezeki kita itu. Buat apa kita tetap ngambil lagi tapi pakai cara yang haram? Ingat yang tadi kisah Ali bin Abi Thalib. Dapatnya segitu juga plus dosa. Ya, Allah a'lam bishawab. Fadhol. Masya Allah. Jazakallah khairan kepada Pak Dedes yang sudah menyampaikan materinya. Sangat simpel tapi Masya Allah ya, menjadi bimbingan bagi kita semua. Sekaligus pesan tentang pinjol ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Karena yang namanya judi senantiasa ada. Kalau dulu mungkin offline, sekarangnya online. Baik, kita buka sesi pertanyaan. Insya Allah karena waktu yang terbatas ada dua pertanyaan. Tapi yang penanyanya mudah-mudahan bukan korban pinjol ya. Ya, baik, kita buka sesi pertanyaan untuk satu orang dulu. Silakan, Silakan Pak Trianto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Pak. Alhamdulillah saya sekarang usia 43 tahun. Dan di Ramadan tahun ini saya punya core value meningkatkan semangat berpuasa dengan memperbanyak buka puasa bersama dengan keluarga. Alhamdulillah. Pak Ustadz, saya salah satu penggemar atau pengagum kisah hijrahnya Pak Ustadz waktu dulu menjadi seorang bandar judi online, kemudian bisa hijrah, dan alhamdulillah saya lihat di beberapa podcast dan sekarang saya bisa bertatap muka langsung. Dulu bergelimang harta, bahkan mungkin juga kenikmatan dunia, kemudian memutuskan untuk hijrah. Pertanyaan saya Pak Ustadz, sebenarnya momen apa atau saat apa Pak Ustadz bisa memutuskan untuk berhijrah? Apakah ada mimpi atau bisikan-bisikan goib gitu? Itu pertanyaan pertama. Gitu. Yang kedua, Ada dua. Yang kedua, Pak Ustadz. Gitu. Bagaimana caranya mengatasi atau mencegah orang yang memang sudah kecanduan judi online, mengingat bahwa sekarang ini anak-anak kecil aja dalam memainkan game sudah disusupi konten-konten yang berbau dengan judi online. Ya. Kira-kira demikian Pak Ustadz. Makasih. Baik, bismillah. Ya izin. Buntu sih Pak sebetulnya. Ya. Dulu dikira kayaknya punya banyak uang membahagiakan, tapi ternyata saya belum tahu aja. Jadi selagi judulnya dunia, memang masih bisa bosan ternyata. Hari ini misalkan kita terima uang 80 juta senang. Tapi kalau terima nominal yang sama selama setahun penuh, 2 tahun penuh, 3 tahun penuh setiap hari, lama-lama B aja. Ketika sudah B aja, lama-lama bosan lama-lama gelisah, jenuh. Ya, gelisah, waktu gelisah saya mikirnya, oh mungkin saya cuma kurang kaya.
berusaha gaul sama yang lebih kaya masalahnya lebih aneh. Ini bisa-bisanya bandar judi beromset ya miliaran harian itu bisa iri sama ibu-ibu di seberang jalan di restoran tenda lagi disuapin jeruk sama anak. Dikupasin, anaknya udah nganterin ke bibir ibunya, nanti tangannya siap untuk menerima tuangan bijinya. Kok bisa iri sama yang kayak gitu? Ditanyain, wah anak lu kan kuliah di London sama di Jerman. Gak ditelepon, kalau misalkan gak pengen minta duit, gak nelpon mereka. Ditelepon suka di-reject terus, anak kurang ajar. Wah bini kan baru dibeliin BMW katanya. Nih supir baru ngirim foto. Dia bawa berondong berzina di mobil baru itu. Macam-macam. Masalahnya lebih aneh-aneh lagi. Bahkan kita kalau akhirnya lari ke tempat hiburan pun dalam keadaan mabuk, maaf ya, dugem gitu. Kadang kita ngobrolin tahun depan mau bikin apa, kita bikin 5 website judi lagi. Tahun depan kita bikin apa lagi, kita bikin ini lagi. 5 tahun lagi ngapain, 30 tahun lagi ngapain. Wah 30 tahun mah udah tinggal nyantai dong, nyantai di rumah. Dikelilingin anak cucu, hangat. Ya lo kan belum nikah, belum nikahin aja itu perempuan yang pada nari di kiri kanan, malah dikatain. Gila kali lu ya, masa gue nikahin yang kayak gini jadi ibu dari anak-anak gue, masih ada waras itu orang mau. Mereka nggak pengen selamanya di dunia kayak gitu, saya tetap si bodoh ini nyari. Kenapa ada? Saya pasti nemuin orang yang udah puluhan tahun di bidang itu tapi tetap happy ending. Happy ending itu ya anaknya pada lucu-lucu, ganteng, cantik, baik budi, padahal duitnya duit haram. Kalau ada masalah, hangat keluarganya. Mampir ke kasino, yang berusaha nyari tahu yang mana bosnya. Oh, ada yang mati kena HIV/AIDS. Kemana bosnya? Oh, ada yang masih di penjara. Ada nggak yang masih tetap kaya? Oh, ada, tapi kan agak gila. Anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Ada aja yang kayak gitu. Dunia mulai membosankan, yang di situ nggak pengen selamanya, dan tidak ada yang berakhir bahagia. Tahu pilihannya dua, berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Tapi kalau berhenti takut, saya di Indonesia mau ngapain? Mulai lagi dari nol, siap mulai lagi dari nol. Lagi takut sama masalah rezeki, masih di kantor, namanya kantor judi, ambil handphone, nonton YouTube. Belum ngetik pencarian apa-apa. Kan suka ada langsung ada video-video yang udah ada, rekomendasi. Ada videonya lagi. Yang takut rezeki nonton ini. Dia cerita janin dalam perut ibunya emang bisa apa? Sholat gak bisa, kerja gak bisa, ngomong gak bisa. Ibunya makan jengkol, petai, keredok masuk semua. Ampasnya dibuang lewat kotoran, nutrisinya diambil, ngalir ke bayi. Pertanyaannya, janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janin? Terus kamu udah gede, bisa kerja, bisa minta, bisa sujud sama Tuhanmu, segitu ragunya sama Allah. Segitu takutnya sama rezeki. Jika ditampol, sama asli. Karena dulu saya nggak nemu anak seumuran yang lebih kaya dari saya. Rumah pertama yang saya beli umur 22, haram tapi ya kayak ditampol, benar-benar iya juga itu semasuk akal itu masuk akal pikiran. Tutup YouTube-nya, pesen tiket pulang, nyantre. Nyari nyantre di tempatnya lagi, di Darut Tauhid. Waktu pulang, ini mah lamunan saya ya, udah membacain janji Allah tentang hijrah atau saya pikir, wah pasti udah masih ada sisa duit di sana, sisa modal masih ada, hijrah lagi tobat, saya pasti sukses di Indonesia, meledak. Tapi mungkin ini mah ngelamun, mungkin kata Allahnya kayak begini, fotonya mau tobat, masa sisa uang haramnya masih disimpan, ya sanggup ya buangnya ya. Iya ya Allah terlalu melekat di hati. Oh tenang, akan kukirimkan bala bantuan. Jadi saya banyak ditolong orang. Siapa coba yang nolong? Tukang tipu datang semua. Ya. Nggak usah nyari bisnis, langsung ada yang nyamperin, bro, lu berhenti di sana harus bisnis dong di Indo. Kita kan teman lama, di proposal, tinggal ada duit segini, tiap bulan keuntungan segini, menguntungkan bukan? Kata saya teh, apa ini jawaban dari hijrah? Begitu ditransfer dari hari itu hingga detik ini, batang hidungnya tidak terlihat lagi.
Ada yang sama-sama jujur, dibikin bangkrut, mereka laku jualan, intinya mah habis. Atau ada yang suka nanya, oh dulunya begitu sebarang ngaji, ntar dulu bos habis. Ya. Tinggal di Bandung waktu itu, jadi kalau Car Free Day, CFD, duduk di emperan Dago di trotoar jualan kaos kaki 10 ribuan. Pandemi nggak boleh pada jualan, ya udah lowongan yang paling terbuka ketika pandemi apa? Kurir, kerja di JNT, nganterin paket top paket satu motor tuh 60-an paket, 70-an paket. Jadi kurir itu Pak, kalau hujan, jas hujannya buat barang Pak, nggak boleh buat orang. Basah ganti rugi Pak, dosa. Luar biasa itu para kurir paket. Kadang-kadang ada yang beli barang teh harga 1.500, dia keliling-keliling. Kadang iseng gitu, beli barang dia cobain satu, ya Allah harga barangnya 1.500, dia kelilingannya. Dan waktu itu mah nggak ada, begitu dibukain pintu orangnya bilang, yang nganterin kode ini enggak sahasia, ya bilang siapa lu? Yang ada suruh udah lempar aja ke dalam, orang kan nggak mau ketemu pandemi. Kalau ternyata COD ini kudu nalangan berarti orangnya. Udah habis lah intinya, ngambek, main percuma mau geng sujud, naon bebeakan kio habis, mendingan dia balik lagi ke Thailand. Tapi akhirnya nyampe di satu titik mikir, oh iya ya, itu kan pertolongan, sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Coba tobat sambil hijrah sambil makanin duit haram, mana bener? Uang sendiri nggak sanggup, ya udah ditolong. Cuman kenapa waktu itu saya ngambek? Sederhana, Tuhannya saya duit. Buktinya ketinggalan sholat nggak nangis, hilang duit baru nangis. Atau di luar mungkin ada yang sholat sih sholat kok, tapi ketinggalan sholat nggak nangis. Tapi waktu gagal nyalek kok gila ya. Berarti di hatinya jabatan. Terus mau sampai kapan ini isinya? Selagi ini isinya belum Allah, mau punya apa aja nggak. Tapi kalau udah Allah, bismillah. Waktu itu masih banyak pesaing Allah. Udah gitu masa lalu, biarlah masa lalu. Allahnya aja yang maha baik. Mudah bagi Allah matiin yang sedang bicara ini kapanpun. Malah diizinkan ketemu orang-orang soleh. Masya Allah. Mohon doanya. Ya, Allah alam bisawab. Betul. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu membatasi kita, dan Masya Allah masih ada agenda yang akan disampaikan di pertemuan kita hari ini, tanpa mengurangi rasa hormat kami, mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz yang sudah menyampaikan banyak nasihat bagi kita semua. Dari saya selaku moderator, disebutkan dulu sampai di sini. Selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara kita untuk memandu sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang belum sempat kejawab, mudah-mudahan nanti kita bisa ngaji lagi ya. Panjang umur, semuanya sehat selalu. Mudah-mudahan kita nggak cuma kumpul di sini, tapi kelak juga di surganya Allah. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Denis Lim atas ceramah yang disampaikan. Semoga Allah memberi keberkahan atas ilmu yang disampaikan oleh beliau, sehingga kita semua mudah mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya ada informasi terkait program pembebasan lahan masjid yang akan disampaikan langsung oleh Ustaz Denis Lim. Kepada Ustaz Denis Lim kami persilakan. Iya, izin tim itu mengajak, kita punya cita-cita untuk ngebesarin masjid dan pesantrennya. Sekarang masih baru ada tingkat SMP-nya, lagi pengen bebasin lahan, rencananya mudah-mudahan buat gedung dakwah, masjid, sama TK, SD, dan SMA-nya. Maka silakan bagi yang pengen ikut tadi ya, transfer ke rekening akhirat, pindahin yang di dunia ke rekening akhirat. Saya emang nggak bisa balas apa-apa, tapi pasti Allah ganti balas dengan sesuatu yang lebih baik. Mudah-mudahan jadi pahala jariahnya. Silakan kalau mau mungkin nanti ada ditampilin norek atau itunya. Mangga dicatat dulu, mangga. Saya nanti aja atau pas gajian atau nanti tiap beres subuh, tiap kali beres subuh sedekah subuh seikhlasnya tak foto. Ya, mudah-mudahan nanti bisa mampir ya. Lokasinya di Bogor. Saya juga tinggal di situnya, di lahan sekolahnya bareng dengan santri-santri di situ, keluarga juga di situ bisa. Ya. Di Bogor Cimahuan dekat Sentul ya itu. Mangga Fadol silakan. Makasih banyak, mudah-mudahan bisa ada
takdirnya kita bisa kumpul di sana, dan istilah pasti Allah balas sekali lagi berkali-kali lipat dengan keberkahannya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita menutup acara pada hari ini, kita akan menutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Denis Lim. Pada Ustadz kami persilahkan. Jadi kita tutup dengan doa ya. Yang punya hajat masing-masing silakan suarakan dalam hati. Allah pasti mendengarnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Assalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Dan syakirin dan mu'min. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukawi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang